Sudah terlihat, Kak. Ya, jadi kuliah saya hari ini adalah tentang metabolisme air mineral. Bentar, bentar. Bolak-balik mati, nggak bisa nyala. Ya, tentang metabolisme air mineral. Jadi saya ada 2 topik untuk semester ini, metabolisme air mineral dan tentang darah keseimbangan asam basa. Ya, jadi untuk metabolisme kita mulai saja ya langsung. Jadi kenapa metabolisme air itu perlu? Karena tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari air. Ya, jadi jumlah air di dalam tubuh kita itu ini sekitar 45-70% dari berat badan. Ya, ini kalau kita membaca berbagai jurnal atau textbook, angkanya mungkin agak bervariasi sedikit ya. Jadi tidak sama persis ya, karena memang dari penelitian atau dari hasil apa pemeriksaan itu memang tidak persis, penelitian itu tidak sama persis semua hasilnya. Ya, jadi jumlah air sekian, kemudian pada wanita ini sekitar 55% dan pada pria dewasa sekitar 59%. Dan jumlah air di dalam tubuh ini relatif menurun apabila usia bertambah dan jumlah lemak tubuh meningkat ya. Jadi bisa dilihat kalau semakin tua seseorang itu biasanya eh, apa terlihat kulit itu semakin mengering ya karena jumlah air di dalam tubuh ini memang relatif menurun. Ya, ini kemudian pembagian air di dalam tubuh itu bisa dibagi menjadi air yang berada di dalam sel maupun yang di luar sel. Yang di dalam sel ya air yang di dalam sel itu ya. Tapi kalau yang di luar sel ini bisa macam-macam, bisa plasma ya yang ada di dalam darah, bisa cairan interstisial atau cairan limfe, bisa cairan pada jaringan ikat padat dan tulang rawan, bisa cairan transseluler, misalnya pada cairan cerebrospinal, pada cairan mata, pada cairan sendi ya. Itu semuanya termasuk cairan ekstraseluler. Ya, jadi ini bisa dilihat dari gambarnya di sini. Yang plasma itu yang ada di dalam pembuluh darah. Kemudian ada cairan interstisial. Cairan interstisial ini yang apa ya? Jadi dia tidak pada tempat atau pada rongga tertentu gitu ya, tapi dia berada di eh, sebentar-bentar ya. Dia bisa berada pada eh, tempat-tempat bisa pada tempat yang beberapa apa tempat yang di luar suatu jaringan. Kemudian yang cairan kalau cairan intraseluler ya di dalam sel ya ini dibatasi oleh membran sel. Kemudian kalau cairan limfe ya yang ada pada pembuluh limfe. Kemudian transseluler itu adalah cairan yang ada pada eh, apa namanya transseluler itu adalah pada cairan pada membran tertentu pada bukan membran pada rongga tertentu ya seperti tadi ini dicontohkan misalnya pada mata pada sendi ya pada cerebrospinal ya jadi pada tempat-tempat tertentu itu ya kemudian pada organ tertentu atau jaringan tertentu ya ini adalah perbedaan dari masing-masing eh, apa namanya eh, cairan di dalam tubuh kita. Kemudian kalau dari distribusinya ini tadi dibedakan cairan intra dan ekstrasel. Ya, yang cairan intrasel ini jumlahnya ya sekian kurang lebih per mililiter kilogram berat badan. Ya, jadi intrasel itu termasuk yang banyak. Kemudian yang ekstrasel ini bisa pada plasma, bisa pada cairan limfa ya dengan jumlah dan yang lain-lain ya dengan jumlah yang berbeda seperti yang tercantum pada tabel ini. Ya, jadi ini adalah kurang lebih ya
distribusinya seperti ini. Yang paling banyak memang adalah pada cairan intrasel dibandingkan ekstrasel. Apalagi yang ekstrasel itu nanti dibagi komponen-komponennya ya. Jadi tidak semuanya ekstrasel itu sekian total sekian, tapi yang total sekian itu terdiri atau terdapat pada berbagai tempat yang berbeda. Kemudian water intake atau asupan air di dalam tubuh kita itu bisa berasal dari minuman, bisa berasal dari makanan, atau bisa berasal dari metabolic water. Metabolic water itu artinya adalah air yang dihasilkan dari proses metabolisme. Ya, dan itu lumayan cukup banyak ya untuk menyumbang jumlah air yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang disebut metabolic water ini adalah air yang dihasilkan dari proses metabolisme. Jadi metabolisme di dalam tubuh yang dimaksud di sini adalah metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi pada proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein ini akan dihasilkan sejumlah air seperti yang tercantum di sini. Ya, sedangkan tadi asupan air, kalau sekarang ini tentang output air, ini bisa dari ginjal ya, paling banyak melalui ginjal, artinya melalui apa? Kalau melalui ginjal ini berarti melalui apa? Hmm? Output air yang melalui ginjal itu artinya melalui apa? Urin. Urin ya, melalui urin ya. Kulit, kalau kulit apa? Keringat. Jelas ya apa? Kalau Keringat. keringat. Kalau paru berarti ya pernafasan, usus. Kalau usus melalui apa? Hmm? Kalau usus melalui Feses. feses ya. Kemudian ada yang disebut sebagai insensible water losses. Apa kira-kira ini? Insensible water losses adalah pengeluaran air yang apa? Yang tidak insensible, tidak apa? Hmm? Tidak apa? Jasmine. Apa? Bisa menjawab? Hmm? Apa? Kamu dari tadi ketawa-ketawa, saya kira mau jawab. Apa jawabannya? Mungkin tidak terlihat, Prof. Apa? Apa? Nggak kedengeran saya. Mungkin tidak tampak, Prof. Tidak tampak. Artinya apa? Dalam bentuk? Uap air. Ya, uap air. Jadi kalau paru-paru itu kan mengeluarkan air juga kan, meskipun tidak kelihatan. Kalau kita nafas ya, jadi kalau kita nafas itu makanya kalau ngetes orang ini bernafas apa enggak itu biasanya pakai kalau di kedokteran gigi itu ada yang namanya kaca mulut ya, itu jadi ada kaca kecil bulat gitu, itu diletakkan di hidungnya ya. Jadi kalau dia ada uap airnya, ada basah ya, itu berarti dia masih bernafas. Kulit juga ya, kecuali kulit itu kan melalui keringat ya, kecuali kalau keringatnya itu yang yang sangat kalau orang Jawa bilang gobyos gitu ya, itu ya kelihatan. Tapi kalau enggak itu kulit tetap mengeluarkan air ya dalam bentuk uap air. Kemudian berikutnya volume water output ini atau ini akan volume urin ini turun bila pengeluaran air melalui jalan lain meningkat. Ya ini sudah wajar ya. Kalau di yang satu pengeluarannya meningkat tentunya yang lain itu ya akan turun ya gitu. Kemudian volume urin meningkat bila jumlah protein dalam diet meningkat ya karena untuk ekskresi protein ini memerlukan air ya sehingga kalau jumlah protein meningkat yang akan diekskresi meningkat maka volume urin juga ikut meningkat. Kemudian juga akan meningkat bila terjadi gangguan
ginjal, khususnya gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi itu ginjal itu membuat air itu menjadi lebih terkonsentrate ya, jadi lebih apa namanya, tidak terlalu cair ya. Jadi mengalami konsentrasi jadi concentrate gitu ya, bentuknya concentrate itu kalau terjadi gangguan maka volume urin ini justru meningkat ya. Ada yang menurun juga tapi beda. Kemudian ada penyakit tertentu ya. Kemudian pengeluaran melalui paru meningkat bila demam atau hiperventilasi. Hiperventilasi itu nafasnya berlebihan. Atau pengeluaran melalui GI tract. GI tract itu adalah gastrointestinal tract atau saluran pencernaan makanan. Ya, jadi kalau melalui saluran pencernaan makanan ini ekskresi air meningkat itu terjadi bila orang itu diare atau muntah-muntah ya. Itu maka eh, apa? Air akan terbawa juga. Kalau melalui kulit ini meningkat bila temperatur sekitar kita panas ya. Jadi kalau temperatur panas maka keringat akan meningkat ya. Ini kalau berlebihan ini bisa sampai terjadi dehidrasi ya. Makanya kalau di tempat yang panas ini harus dijaga ketersediaan air di dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak boleh sampai terjadi dehidrasi karena dehidrasi ini bisa fatal ya akibatnya kalau tidak segera diatasi. Kemudian bila mana ion natrium meningkat kehilangan ion natrium meningkat ya, maka volume plasma ini akan turun. Ini menyebabkan cairan ekstraseluler turun. Jadi natrium ini merupakan bagian dari mineral ya. Natrium ini mineral yang terdapat di dalam air, di dalam cairan tubuh kita. Jadi kalau kehilangan natrium ini meningkat, ini akan menyebabkan volume plasma turun. Jadi volume ekstrasel turun. Nah, ini juga sangat berbahaya ya. Jadi tidak boleh kita kehilangan air dalam jumlah yang banyak dan kalau kalau kita mengalami diare, mengalami muntah yang berkepanjangan, maka yang diganti itu jangan hanya air saja ya. Kan sudah pernah sering mendengar ya tentang penggantian natrium garam ya di dalam atau garam atau mineral ya yang hilang itu. Jadi yang diganti jangan hanya airnya saja. Pada dehidrasi yang berat, biasanya ini tubuh ya akan mengkompensasi kehilangan kalium ini dengan natrium. Jadi ini akan menyebabkan keseimbangan ion terganggu. Jadi tubuh itu akan selalu berusaha menjaga keseimbangan apapun itu ya di dalam tubuhnya. Nah, kalau terjadi gangguan keseimbangan ini tubuh akan berusaha mengganti tetapi kadang-kadang tidak bisa mengganti dengan senyawa yang sama. Ya, jadi kehilangan kalium diganti natrium, keseimbangan ion akan terganggu. Jadi ini penting pada orang-orang yang bekerja pada temperatur lingkungan yang tinggi ya, itu perlu diperhatikan supaya jangan sampai terjadi dehidrasi yang melibatkan mineral yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Nah, kemudian keseimbangan cairan tubuh ini dikendalikan oleh pusat haus di otak ya. Nah, pusat haus di otak ini terangsang bila cairan ini apa? Kok ada tulisan apa ini ya? Ya, jadi keseimbangan pusat haus di otak ini akan terangsang bila cairan intraseluler itu sifatnya hipertonis atau volumenya turun. Jadi kalau volume turun, maka pusat haus di otak akan diberi sinyal ya, akan diberitahu bahwa ini loh volumenya turun. Sehingga otak ini akan memerintahkan kita akan merasa haus ya, sehingga kita akan berusaha minum. Kemudian selain itu juga dikendalikan oleh hormon vasopresin atau antidiuretik hormon. Ini mengatur absorpsi air pada tubulus ginjal ya. Gunanya ini yang
dan produk dari hormon ini antidiuretik ya. Jadi diuretik itu apa? Pengeluaran cairan ya. Jadi ini adalah hormon yang menjaga, mengendalikan pengeluaran cairan tersebut supaya sesuai jumlah yang harus dikeluarkan. Jadi ini mengatur absorpsi tadi pada tubulus renalis dan produksi hormon tersebut, hormon vasopresin atau antidiuretik ini dirangsang oleh tekanan osmose cairan ekstrasel yang meningkat ya. Untuk tekanan osmose ini nanti kita akan kuliah pada perkuliahan berikutnya ya, pada minggu depan. Nah, jadi distribusi cairan tubuh ini dipengaruhi oleh tekanan osmose ya. Jadi seberapa banyak atau seberapa besar tekanan osmosenya, dan tekanan osmose ini disebabkan oleh solut. Solut itu adalah bahan padat yang terdapat di dalam pembuluh darah kita, yaitu bisa mineral, bisa protein, terutama ya protein dan mineral. Kalau protein itu ukurannya besar-besar ya, memang lebih besar daripada mineral. Tapi mineral itu meskipun ukurannya kecil, tapi dia jumlahnya relatif banyak ya. Jadi akhirnya ya sama saja, sama pentingnya. Ya, solut ini bahan padat yang ada di dalam cairan tubuh. Ya, bahan padat dalam cairan tubuh ini terdiri dari senyawa organik ukuran molekul kecil, ya, glukosa, urea, asam amino. Kemudian yang besar ini ya apa namanya protein, lalu yang elektrolit ini juga yang kecil lagi, terutama natrium kalium ya. Yang natrium ini merupakan kation utama di dalam cairan ekstrasel di luar sel ya. Yang kalium yang merupakan kation utama cairan intrasel. Ya, jadi ini yang mempengaruhi bisa senyawa organik baik yang berukuran kecil maupun besar, lalu elektrolit. Nah, jumlah elektrolit ini banyak. Jadi elektrolit ini penting dalam mempengaruhi tekanan osmose dan mempengaruhi keadaan hidrasi. Jadi keadaan apa? Cairan di dalam tubuh kita. Gitu ya. Kemudian berikutnya tentang dehidrasi. Dehidrasi itu adalah gangguan keseimbangan air dan elektrolit ya yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kekurangan atau kehilangan air atau kekurangan air, maka cairan ekstrasel ini akan hipertonis. Ya, jadi hipertonis itu artinya tekanannya meningkat karena cairannya ini banyak yang hilang. Tapi yang hilang cairannya ya, tapi bahan padatnya, solutnya tadi tidak. Jadi ini hipertonis, dan ini H2O ini akan pindah dari intrasel ke ekstrasel. Jadi ini akan menyebabkan dehidrasi intrasel karena cairan intraselnya pindah ke ekstrasel. Terapinya terapi ini untuk ini adalah air ya peroral atau air dan dextrosa parenteral ya. Jadi disuntikkan. Ini adalah apa untuk menggantikan gula ATP yang hilang ya. Jadi bisa diberikan ini. Tapi ini yang kekurangan air, yang berikutnya kekurangan elektrolit. Ini relatif, jadi kekurangan elektrolit ini bisa relatif. Jadi sebetulnya elektrolitnya ini tidak kekurangan, tetapi karena banyak minum air, maka apa namanya konsentrasi atau kadar dari elektrolit ini seolah-olah turun. Ya, jadi misalnya kita menaruh gula pada gelas ya, 1 sendok gula pada air 100 mili misalnya. Ya, jadi gulanya misalnya 10 gram pada 100 mili kan 10 gram per 100 mili. Nah, kemudian kalau airnya ditambah, kan airnya ditambah, gulanya tidak ditambah ya. Jadi gulanya tetap 10 mg, airnya menjadi 200 mili. Ya, jadi seolah-olah kan gulanya sedikit, padahal gulanya kan tetap ya. Jadi ini seolah-olah kekurangan elektrolit ya.
Tapi yang sering, ini jarang sekali ya, yang sering itu ya kalau kekurangan air ya sekalian elektrolit tetapi hanya diganti air saja. Jadi orang hanya minum air saja tanpa adanya elektrolit. Kemudian ya, bila kadar ekstrasel menurun, maka ini akan menyebabkan hipotonis ya. Jadi air masuk ke dalam intrasel sehingga akan terjadi odem pada intrasel. Odem pada intrasel ini menyebabkan volume cairan ekstrasel turun, volume darah turun, tekanan darah turun. Ya, jadi ini bahayanya bila terjadi dehidrasi yang melibatkan natrium, bukan natrium saja ya, melibatkan mineral. Ya, jadi melibatkan mineral. Jadi ini hati-hati gagal ginjal ya. Kalau misalnya gagal ginjalnya karena sebab seperti ini, biasanya ini bisa bisa segera diatasi ya kalau diberikan cairan pengganti cairan tubuh tadi. Ini kan ginjalnya nggak rusak ya, tetapi karena kehilangan cairannya banyak, bisa karena muntah, bisa karena diare, bisa karena lupa minum ya, seperti itu. Ya, jadi penderita ini lemah tapi tidak haus, monitornya dengan hematokrit, jadi dilihat volume sel darah merah di dalam darahnya itu meningkat atau menurun ya. Jadi kalau meningkat itu kan artinya sel darah merahnya banyak dibandingkan dengan volume cairannya, cairan plasma, cairan pembuluh darahnya ya, cairan plasmanya ya, betul cairan plasma. Itu hematokritnya meningkat. Jadi seolah-olah jadi menjadi kental gitu ya cairannya. Atau protein plasmanya meningkat atau kadar Na tadi ya karena ini terkait dengan mineral ini maka terkait posisi mineral yang di luar atau di dalam sel. Bentar-bentar ya. Sebagian dari NaCl kita ya itu terbuang. Ini kan asam lambung ya. Jadi HCl itu asam lambung. Jadi ini Cl-nya ini banyak yang hilang kalau muntah. Jadi lebih banyak Cl yang hilang daripada Na. Na dan Cl ini saling terkait ya. Jadi tapi kalau muntah ini karena HCl maka Na-nya tidak terlalu banyak yang hilang, hanya Cl-nya. Maka ini terapinya adalah NaCl, diberikan terapi NaCl. Kemudian diare. Diare ini bisa ion natrium dan HCO3- meningkat, kehilangannya akan banyak. Terapinya BZ atau NaCl isotonis ya. Jadi yang sesuai dengan cairan tubuh kita atau natrium laktat ya. Jadi ini sesuai fisiologis manusia. Kemudian ya itu tadi yang air ya, sekilas tentang air. Kemudian ini metabolisme mineral. Mineral ini jumlahnya kecil, relatif kecil tetapi vital. Jadi ini vital itu dalam arti dia tidak bisa disintesis oleh tubuh kita. Jadi harus diperoleh dari makanan ya. Dan mineral ini fungsinya masing-masing ya. Jadi misalnya Fe dengan fluor dengan kalsium itu beda-beda masing-masing fungsinya, tapi kadang-kadang perlu keseimbangan antar mineral tersebut. Jadi misalnya untuk proses kalsifikasi atau penulangan ya, pembentukan tulang ini diperlukan rasio kalsium dan fosfat yang seimbang. Juga untuk aktivitas otot itu antara kalium dan kalsium. Kalau untuk tekanan osmose itu antara natrium dan kalium. Ya, jadi ini meskipun fungsinya itu masing-masing, fungsinya sendiri-sendiri, tapi kadang-kadang diperlukan keseimbangan antar ion tersebut. Kemudian yang spesifik lagi untuk mineral ini adalah bahwa beberapa mineral merupakan senyawa yang aktif dari suatu senyawa lain. Jadi misalnya yodium ini merupakan senyawa aktif di dalam hormon tiroksin. Ya, jadi hormon tiroksin ini yang
senyawa aktifnya yodium. Ferum ya, Fe di dalam hemoglobin. Ya, jadi hemoglobin ini nggak bisa atau nggak bisa disebut hemoglobin kalau nggak ada Fe-nya. Kemudian kobalt dalam vitamin B12. Cyanocobalamin itu vitamin B12. Jadi ini kobalt ini merupakan bagian dari vitamin B12 ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan kalau nggak ada kobaltnya ya bukan vitamin B12 namanya. Kemudian sulfur di dalam vitamin B1, biotin atau koenzim A ya ini semuanya merupakan bentuk-bentuk vitamin B yang bawah ini yang sulfur ini. Cyanocobalamin juga vitamin B. Kemudian berikutnya adalah pembagian mineral, mineral utama atau mikronutrien atau principal elements ini adalah misalnya ini ya contohnya senyawa-senyawa ini atau mineral berikut ini. Ini jumlahnya disebut mineral utama karena di dalam tubuh atau kebutuhannya itu lebih besar dibandingkan yang trace element. Yang trace element ini kebutuhannya lebih sedikit. Ini bisa dibagi menjadi esensial, possibly esensial, dan non-esensial. Yang esensial ya jelas ya penting, jadi diperlukan oleh tubuh kita. Possibly esensial ini dia belum tentu ya, jadi diperlukan. Kalau non-esensial ya dia memang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Ya, kemudian kita yang pertama ini adalah tentang kalsium. Kalsium ini merupakan mineral terbanyak yang terdapat terutama di dalam tulang dan gigi bersama dengan fosfat ya terutama meskipun ada mineral yang lain juga ya tapi yang paling utama ini adalah bersama dengan fosfat pada tulang dan gigi. Jadi ini penting untuk pertumbuhan tulang, penting untuk pertumbuhan gigi. Ini kalsium ini bersifatnya dinamis. Jadi kalau kita melihat tulang gigi itu sepertinya bahan padat, jaringan padat yang tidak apa ya, tidak pastis ya. Itu tidak seperti itu ya. Jadi tulang dan gigi itu tetap dinamis. Jadi mineralnya ini akan keluar masuk tiap hari. Meskipun jumlahnya nggak banyak ya. Tidak seperti apa namanya, tidak seperti pembuluh darah ya, peredaran darah, tapi ini juga tetap dinamis. Nah, kemudian fungsi kalsium, ya sebentar ya, itu banyak sekali ya. Jadi yang terkenal itu mungkin untuk proses pembekuan darah ya. Jadi kalau kita kekurangan kalsium itu proses pembekuan darah kita akan terganggu. Ya sebetulnya di biokimia itu kalau ada praktikumnya ini bisa dipraktekkan ya. Jadi darah diberi antikoagulan lalu nanti diberi kalsium maka akan terjadi proses pembekuan darah kembali. Gitu ya. Kemudian ini adalah fungsi-fungsinya silakan bisa dibaca dan dihafalkan sendiri ya. Jadi kalau yang hafalan-hafalan saya tidak terlalu membahas ya. Silakan bisa dibaca sendiri ya. Kemudian berikutnya ini kebutuhan ini juga ya. Saya tidak pernah menanyakan ini pada ujian ya, pada dewasa kebutuhannya berapa, pada ini ya kehamilan, menyusui berapa itu tidak pernah saya tanyakan. Kemudian kalau bentuknya bisa dalam bentuk kalsium karbonat, kalsium laktat, kalsium glukonat dan kalsium fosfat. Absorpsi kalsium dipengaruhi bila rasio kalsium fosfat naik, absorpsi kalsium ini akan turun. Asam lemak bebas ya. Asam lemak bebas ini dengan kalsium dia akan membentuk sabun yang tidak larut ya sehingga absorpsinya akan terganggu. Asam fitat, asam oksalat ya ini senyawa-senyawa yang asam fitat ini ada pada bayam ya, asam oksalat membentuk ini garam juga. Jadi absorpsi akan turun. Jadi berikatan dengan kalsium. pH kalau pH-nya
alkalis ya, pH-nya tinggi, kalsium yang larut berkurang. Jadi absorpsinya juga turun. Protein diet, kalau proteinnya banyak, maka absorpsi ini juga akan meningkat. Ya, jadi ini hal ini yang mengendalikan absorpsi kalsium di usus. Kemudian metabolismenya, sel darah ini mengandung sedikit kalsium, jadi sebagian besar itu terdapat di dalam plasma. Ini yang selnya ya, yang sedikit. Kalau plasmanya ini banyak terdapat di situ kalsiumnya. Plasma itu kan cairan ya. Ada yang tahu beda plasma dengan serum? Ada yang tahu nggak persamaannya apa beda plasma dengan serum? Apa persamaan plasma dengan serum? Ada yang tahu? Nggak ada. Kita bisa mendapatkan serum bila darah mengalami apa? Kalau darah dibiarkan, dia akan mengalami apa? Darah, kita ambil darah, maksudnya darah di luar tubuh ya, bukan di dalam tubuh kita. Kita mengambil darah, lalu ditaruh di tabung reaksi, misalnya dibiarkan. Darah akan mengalami, atau kalau kita luka ya, luka kecil misalnya ya, kemudian nanti itu kan akan, misalnya berdarah ya, lalu nanti akan mengalami keluar cairan itu, yang kuning itu apa? Itu apa itu? Plasma atau serum? Plasma. Yang keluar. Jadi kita luka kan nanti darahnya membeku ya. Kalau lama-lama sembuh, itu plasma atau serum? Apa? Plasma. Plasma. Plasma itu yang di dalam tubuh ya. Jadi kalau plasma itu yang di dalam pembuluh darah. Kalau misalnya kita ngambil darah, ditaruh tabung reaksi, didiamkan lama-lama kan membeku. Ya, darahnya kan membeku kalau nggak diapa-apakan. Atau kalau kita luka, nanti kalau sudah perdarahannya berhenti kan terjadi pembekuan darah kan? Terjadi pembekuan darah maka darahnya berhenti kan? Nah, itu yang keluar cairan kuning itu namanya serum. Kalau plasma itu ya yang ada di dalam tubuh kita, di dalam pembuluh darah. Jadi bedanya kalau serum itu dihasilkan dari darah yang sudah mengalami pembekuan darah. Jadi faktor pembekuan darahnya itu sudah dipakai. Ya, kalau yang plasma yang di dalam tubuh kita kan masih cair itu. Ya, jadi tidak beku kan? Nah, itu kalau kalau belum beku itu berarti faktor pembekuan darahnya kan belum digunakan. Ya, jadi yang bedanya itu. Nah, jadi di sini ini sebagian besar kalsium terdapat di dalam plasma yang bisa dibagi menjadi 3 bagian atau bentuknya itu ada 3 ya, yang terionisasi, yang terlarut, yang tidak terlarut ini berikatan dengan protein atau berikatan dengan sitrat ya. Ini bila terjadi hipokalsemia, jadi kalsemia itu kalau hipo berarti kadarnya menurun, ya kan hipo. Kalsemia, kalau ada mia-mianya ini artinya apa? Terletak di mana? Kejadian itu terletak di hipokalsemianya ini. Jadi kalsium yang hipo ini terdapat di mana? Kalau ada emia ini ya? Di darah. Di darah ya, betul. Di darah. Jadi kalau ada emia itu terjadinya itu di darah. Ini bisa mengakibatkan tetani. Tetani itu kejang ya. Bukan tetanus ya, ini beda. Dapat terjadi oleh karena pH darah meningkat. Jadi misalnya pada tetani karena alkoholik, jadi peminum alkohol. Itu menyebabkan pH darah meningkat, ini bisa tetani. Absorpsi kalsium turun. Ya, jadi ini akan terjadi hipokalsemia. Kemudian kalsium diet turun ya, ini juga hipokalsemia. Ekskresi kalsium meningkat misalnya pada nefritis ya, ini penyakit ini jantung jantung ginjal ya. Kemudian defisiensi paratiroid ya, ini ada hubungannya dengan ini hormon paratiroid karena ada hubungannya dengan
metabolisme vitamin D, kalsium, fosfat ya. Ini bisa menyebabkan hipokalsemia, kemudian kelainan bulus renalis ya, jadi ginjal juga. Ini apa namanya? Fosfatnya meningkat, kalsiumnya turun. Gitu ya. Kemudian ekskresi sebagian besar melalui feses, sebagian kecil melalui urin. Bila protein diet meningkat, maka ekskresi melalui urin ini akan meningkat. Atau bisa juga melalui keringat ya ekskresinya dengan jumlah yang relatif kecil. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan kalsium, ini yang kaitannya dengan kelenjar paratiroid ya, ini karena ada kaitannya dengan metabolisme fosfat. Yang pertama adalah hiperparatiroidism ya, jadi hiperparatiroid ini akan terjadi hiperkalsemia dan sebaliknya akan terjadi hipofosfatemia. Jadi karena keseimbangan kalsium dan ion ini harus terjaga, jadi kalau satunya meningkat supaya keseimbangannya tetap, yang lainnya ini biasanya akan menurun. Kemudian pada kondisi ini kalsium dan fosfat di dalam urin meningkat ya, atau dekalsifikasi. Kalsiumnya terjadi peningkatan ekskresi dari kalsium dan fosfat di dalam urin. Kemudian yang hipo, ini bisa terjadi atau menyebabkan hipokalsemia dan sebaliknya hipofosfatemia. Fosfat urin turun, kalsium urin ini juga turun ya pada kondisi ini. Ini kalau yang tadi kebalikannya ya, hipo, hiper. Ya. Kemudian rakitis. Rakitis itu adalah gangguan penulangan ya, proses penulangan oleh karena defisiensi vitamin D. Jadi kalsium fosfat itu terkait dengan vitamin D. Kalsium fosfat hormon paratiroid, vitamin D itu selalu terkait ya. Jadi gangguan proses penulangan karena defisiensi vitamin D, sedangkan kalsium dan fosfat ini merupakan komponen utama dari tulang. Ya, komponen utama tulang. Kemudian ada yang disebut sebagai renal rickets ya. Jadi rickettsia yang genetik ya, familiar hypophosphatemic ricketsia. Jadi genetik ini X-linked. Jadi kalau pada ini akan lebih berat dibandingkan terjadi hipofosfaton vitamin D resistant rickets ya. Jadi ricketsia atau rakitis ini kalau karena defisiensi vitamin D ini bisa disembuhkan dengan menambahkan suplemen vitamin D. Tetapi bila ini genetik ya, kalau ini genetik maka penambahan suplemen vitamin D itu nggak ada gunanya ya. Jadi tetap akan mengalami ricketsnya tetap terjadi karena ini resisten terhadap vitamin D. Jadi tidak bisa diobati dengan vitamin D. Kemudian penurunan kalsium karena penyakit ginjal ya. Jadi ini bisa menyebabkan ekskresi kalsium melalui urine meningkat ya, dengan sendirinya maka kalsium yang ada di dalam tubuh ini akan menurun. Ya, kemudian mineral yang berikutnya adalah fosfor. Ini terdapat pada seluruh sel tubuh. Jadi ini sangat terkait ya dengan kalsium. Jadi 80% dari fosfor ini bergabung dengan kalsium, 10%-nya dengan protein, lipid, karbohidrat, dan 10%-nya tersebar dalam berbagai senyawa kimia. Fungsi fosfor ini sama atau mirip ya dengan fungsi kalsium dalam hal pembentukan tulang gigi. Ini juga berperan pada pembentukan ATP. P-nya ini kan fosfor ya, fosfat, adenosin trifosfat. Jadi pembentukan ATP ini memerlukan fosfor, di mana ATP ini merupakan apa? ATP ini fungsinya apa sih dalam tubuh kita apa?
Sebagai energi. sebagai energi ya. Jadi ini energi. Jadi sangat diperlukan ya selain pembentukan tulang dan gigi tapi secara fungsional ya bukan struktural dia membentuk ATP, membentuk fosfolipid ya jadi lemak, sistem penyangga atau sebagai buffer pH. Kemudian bagian dari RNA, DNA. Nah, ini ya penting ya, banyak sekali fungsi penting dari fosfor dan juga berfungsi sebagai koenzim. Ya, tentunya kalau koenzim ini dia akan membantu enzim dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita. Metabolismenya berhubungan erat dengan kalsium dan rasio tadi ya. Jadi rasio kalsium fosfat ini sangat sangat harus memerlukan keseimbangan gitu ya. Bila satu elemen meningkat maka ekskresi yang elemen yang lain meningkat supaya ya tadi menjaga keseimbangan. Fosfat serum turun pada rachitis, meningkat pada hipoparatiroidisme. Yang fosfor, kemudian magnesium. Ya, ini memang saya singkat-singkat ya, karena ini kalau dibahas satu persatu banyak sekali ya. Jadi ini yang poin-poin pentingnya saja. Jadi magnesium ini juga merupakan komponen utama juga pada tulang dan gigi ya. Jadi memang yang paling utama itu adalah kalsium dan fosfat, tetapi magnesium ini juga sangat berperan. Kemudian sisanya terdapat dalam jaringan lunak, cairan tubuh, merupakan kation utama jaringan lunak. Ya. Darah mengandung magnesium yang lebih banyak daripada dengan serum. Ini beda dengan kalsium. Ya, kalsium sebaliknya. Dalam otot dan jaringan, ion magnesium merupakan aktivator enzim yang mentransfer gugus fosfat. Ya, jadi ini pada metabolisme ya. Mungkin ini tidak ini akan kelihatan nanti ini kerja yang peran yang terakhir ini kalau kita mempelajari proses metabolisme. Kebutuhan terhadap magnesium meningkat pada masa pertumbuhan tulang. Jadi sebetulnya kalau pada masa pertumbuhan apapun itu ya, itu hampir semuanya meningkat ya. Tumbuh kembang itu ya, kebutuhan-kebutuhan akan meningkat, nanti akan flat kebutuhannya ya, lalu nanti kalau orang sakit itu kebutuhan segala sesuatunya akan meningkat juga ya pada usia lanjut itu biasanya juga karena produksi dalam tubuh kita itu sudah tidak maksimal, maka kebutuhan dari luar tubuh kita itu yang diperlukan. Ya ini tadi ya kebutuhan meningkat pada masa pertumbuhan tulang ya di sini dispesifikan pertumbuhan tulang karena ini merupakan bagian dari tulang. Kemudian bahan yang meningkatkan kebutuhan magnesium ini kalsium, protein, pembentukan tulang. Kemudian itu sangat merusak ya, terutama pada liver. Jadi nanti semua gangguan metabolisme ini akan terjadi kalau orang mengkonsumsi alkohol. Gangguannya terutama pada liver. Meskipun juga pada seluruh organ, tetapi yang paling utama pada liver. Sedangkan liver itu merupakan organ yang penting untuk semua proses Jadi kalau metabolisme pada misalnya glukosa yang banyak itu di otak itu juga tertentu ya. Tetapi kalau liver atau hepar itu semua metabolisme itu terjadi di situ. Jadi ini dan alkohol itu merusak liver ya. Jadi terutama merusak hepar sehingga ini akan terganggu tidak hanya magnesium sebetulnya ya kalau untuk alkohol ini. Semuanya juga akan terganggu. Metabolismenya sama dengan kalsium dan fosfor. Tergantung diet ya. Jadi kalau diet rendah magnesium absorpsinya meningkat ya. Jadi kalau pemasukannya itu sedikit maka tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan absorpsinya supaya kebutuhannya terpenuhi. Kalau dietnya tinggi maka ya enggak semuanya perlu diabsorpsi ya. Tergantung keperluan. Jadi absorpsinya bisa diturun.
Terus bentar ya, ini kok banyak. Apa? Ini sama dengan ini, kemudian ya ini sebagian besar melalui usus, ekskresi, absorpsi ya melalui usus halus, karena ada yang absorpsinya di tempat, tapi ya sebagian besar pada usus halus kok kalau absorpsi itu. Kemudian ekskresinya terutama melalui urin ya. Jadi ini banyak hafalannya ya memang ya. Jadi kecuali nanti kuliah yang minggu depan itu lumayan ada pengertiannya. Kalau ini banyak hafalannya. Gejala defisiensi itu bisa terjadi kelainan neuromuskular, jadi mirip dengan defisiensi kalsium. Jadi kalau pengen tahu ini defisiensinya kalsium atau magnesium itu diperiksa lab ya. Jadi itu kemudian magnesium rendah pada alkoholisme ya, jadi pada alkoholiks, peminum alkohol ini memang ya ini merusak semua tadi. Kemudian hiperparatiroid ini karena kaitannya dengan metabolisme kalsium dan fosfat. Kemudian natrium. Natrium ini kation terbanyak pada ekstrasel. Fungsinya mengatur keseimbangan asam basa, mempertahankan tekanan osmose, jadi dia meretensi ya cairan tubuh kita, mempertahankan kepekaan otot dan permeabilitas sel. Kebutuhannya pada dewasa normal sekian ini nggak usah dihafalkan ya. Pada hipertensi ini kebutuhannya menurun ya karena ini tadi dia mempertahankan tekanan osmose dengan meretensi cairan. Jadi kalau semakin banyak kita mengkonsumsi natrium ya, garam ya, natrium itu NaCl kalau dalam makanan itu retensi cairannya juga akan makin besar ya, makin besar maka ini tekanan osmotiknya makin meningkat ya, jadi tekanan darahnya juga akan meningkat. Jadi kalau pada hipertensi ini dikurangi konsumsinya. Ekskresi melalui urin terutama bisa melalui keringat. Absorpsi natrium terjadi cepat melalui ilium ya, sehingga feses mengandung sedikit natrium. Kalau pada diare gimana? Pada diare kan langsung dikeluarkan ya, biasanya nggak sempat diabsorpsi ya, jadi ya sesuai yang masuk itu ya keluar lagi. Ya gitu ya, kalau diare. Kemudian metabolismenya ya kalau hiponatremia ini mungkin nggak terlalu tidak perlu dihafalkan juga ya. Jadi ini bisa terjadi pada ini hal-hal penyakit-penyakit seperti ini ya, terutama ini pada pada ginjal, kemudian ini hiperhidrosis jadi kehilangan natriumnya meningkat. Kemudian diare yang parah ya, mungkin ini yang penting kalau penyakit-penyakit ini mungkin proses metabolismenya, mekanismenya terlalu rumit ya, mungkin saya rasa tidak perlu tidak perlu sampai detail ya, asalkan tahu saja bahwa beberapa penyakit ini menyebabkan hiponatremia. Yang sering terlihat ya kalau hiperhidrosis, jadi terlalu banyak hidrasi, lalu diare yang berlebihan ya, yang parah itu juga akan kalau hipernatremia ini kalau intake garam berlebihan, ini ada penyakit namanya Cushing's disease ya, ini juga tidak terlalu familiar ya. Pemberian kortikotropin, kortison, deoksikortikosteron, hormon seks ini juga bisa menyebabkan hipernatremia. Kemudian pengeluaran air yang berlebihan ini akan menyebabkan atau pada diabetes insipidus. Jadi ini sebetulnya kadar gulanya ini tetap ya, bukan kadarnya, jumlah gulanya tetap, tapi karena pengeluaran air yang banyak seperti yang jadi kalau kita tadi seperti ini saya contohnya ini yang ini apa kelas tadi ya, saya ini seharian kuliah jadi sampai bingung tadi ini kelas yang ini apa, kelas yang tadi apa ya. Jadi ini contohnya yang diabetes insipidus itu misalnya di dalam gelas itu 200 mililiter air diberi 100 miligram gula misalnya. Kemudian airnya saja ya dibuang 100 mililiter. Jadi sisanya kan gulanya tetap 100 miligram,
airnya jadi 100 ml, ya 100 ml. Jadi kan seolah-olah kadar gulanya meningkat, ya. Padahal sebetulnya gulanya itu tetap jumlah gulanya tetap, hanya saja airnya yang berkurang. Jadi kadarnya memang meningkat ya, tetapi bukan karena gulanya yang bertambah, tetapi karena airnya yang berkurang. Itu yang disebut yang poin D ini, diabetes insipidus ya. Jadi ini kemudian ya berikutnya kalium. Kalium itu cairan utama intrasel, kalau yang tadi ekstrasel ya. Tapi juga tetap penting pada ekstrasel ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan sama sekali ya. Kalium intrasel dia tidak lalu di luar nggak ada fungsinya ya, nggak yang tadi yang natrium juga sama, dia ekstrasel tapi intrasel juga berperan, meskipun terutamanya itu di dalam atau di luar sel ya, tergantung mineralnya. Ya, jadi ini juga penting pada cairan ekstrasel sehingga dia juga penting dalam mempengaruhi aktivitas otot, dan termasuk di sini adalah otot jantung. Ya, pada intrasel kalium ini bisa mempengaruhi keseimbangan asam basa, akan kita pelajari nanti ya minggu depan, tekanan osmose, retensi air ya, jadi sama seperti natrium tadi. Karena memang natrium kalium ini gandengan ya, yang mineral yang berkaitan itu tadi kalsium, fosfat, kalium, natrium ya, seperti itu. Fungsinya untuk sintesis protein dan beberapa enzim glikolisis ini juga memerlukan kalium. Kemudian ini kebutuhannya sekian, jarang terjadi defisiensi karena dia banyak terdapat pada berbagai sumber makanan. Kemudian untuk metabolismenya, jadi kalau kita ini kembali ke sini ya, ini kebutuhan mineral. Jadi kalau makanan kita itu bervariasi, maka kita itu kemungkinan defisiensi vitamin, mineral ya, ataupun yang lain itu sangat kecil kemungkinannya karena terpenuhi. Tapi kalau kita makanannya itu kebiasaan makanan tertentu saja, maka itu akan bisa berpengaruh pada pada kebutuhan zat-zat tersebut. Metabolisme kalium ekstrasel mempengaruhi aktivitas otot bergaris, terutama otot jantung. Ya, ini yang pertama. Kemudian ekskresi kalium ini, ginjal ini mempunyai kapasitas ekskresi yang besar terhadap kalium, dan ekskresi kalium ini dipengaruhi oleh keseimbangan asam basa dan aktivitas korteks adrenalis ya, ini pada ginjal. Ya. Kemudian hiperkalemia ini bisa terjadi kalau terjadi gagal ginjal, dehidrasi yang lanjut, kemudian insufisiensi korteks adrenalis yang menyebabkan penyakit Addison's disease ya. Ini insufisiensi itu ketidakcukupan ya. Aduh. Jadi fungsi korteks adrenalis ini tidak tercukupi atau bila terjadi pemberian kalium intravena yang berlebihan. Hipokalemia ya, ini bisa terjadi post operasi atau infus jangka panjang tanpa penambahan kalium pada chronic disease ya, ini juga ya pada penyakit-penyakit yang kronis lah yang disertai malnutrisi ya, ini akan menyebabkan hipokalemia juga. Penyakit gastrointestinal ini saluran pencernaan ya, diare, kemudian metabolik alkalosis ini nanti minggu depan ya. Kemudian pengobatan diabetikum, koma diabetikum dengan insulin dan glukosa. Karena ini akan menyebabkan glikogenesis meningkat. Dan kalium ini akan terpakai ya, untuk proses glikogenesis ini memerlukan kalium. Jadi di sini kalium ekstrasel akan turun. Jadi untuk pembentukan glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen ya.
Kalau ada istilah genesis itu artinya pembentukan. Jadi kalau di sini glikogenesis, maka ini adalah artinya pembentukan glikogen. Jadi untuk pembentukan 1 gram glikogen ini perlu sekian mol kalium ya. Jadi ini kalau glikogenesisnya meningkat, maka kebutuhan kalium ini juga akan meningkat. Gejalanya hipokalemia, pada otot terasa lemah, paralisis ya. Jadi ya lemah ya. Jadi tidak terlalu paralisis itu agak tidak ya kalau tidak terlalu peka ya terhadap sentuhan ya. Kemudian pada jantung itu terjadi takikardi, jadi denyut jantung meningkat, dilatasi, pembuluh darahnya ini melebar dan bisa terjadi gagal jantung ya, cardiac arrest. Nah, kemudian ada sodium potasium pump ya. Jadi sodium potasium pump ini natrium dan kalium pada sel ini dipertahankan oleh pompa yang memerlukan ATP. Ini akan mengangkut natrium keluar sel diganti oleh kalium ya. Jadi proses ini terjadi sehari-hari dan untuk transport ini perlu enzim yaitu natrium kalium ATPase. Ya, jadi di sini ada peran natrium, kalium ya, ATPase yang memerlukan Mg untuk aktivasi natrium dan kalium, di mana kaliumnya ini dapat diganti oleh litium. Ya, jadi ini natrium ini bisa dihambat oleh obain, obat yang menghambat pompa natrium kalium merebut tempat pengikatan kalium. Ini litium terdapat pada berbagai jaringan, dapat menggantikan K untuk aktivasi natrium kalium ATPase, kemudian klorin Cl ya sebagai komponen NaCl penting dalam keseimbangan asam basa, keseimbangan air, pengaturan tekanan osmose, dan penting juga untuk produksi HCl lambung. Ya, Cl ini kan kaitannya ini banyak dengan HCl lambung. Kemudian kebutuhan dan metabolisme Cl di dalam diet klor ini Cl ini terdapat sebagai NaCl ya. Jadi tadi kan ada yang bergandengan itu ya kalium natrium atau sodium potasium tadi, kemudian kalsium fosfat. Nah, ini Na ini dengan Cl ya. Cl selalu berhubungan natrium. Jadi bila diet Na cukup, Cl-nya juga akan cukup karena di dalam makanan pun natrium dan kalium ini juga selalu satu paket gitu ya. Gitu. Jadi kalau dietnya rendah garam, natrium klor NaCl, sorry kok. Ya, klor ini ya, bukan saya tadi ngomongnya apa ya? Natrium dan Cl-nya, Cl urin ini juga turun. Nah, ini kelainan metabolisme natrium ini juga biasanya akan diikuti kelainan metabolisme Cl karena ini selalu berkaitan. Pada muntah dan obstruksi pilorus atau duodenum ya, jadi pada lambung itu ada saluran ya, yang ini kalau muntah maka ini akan kehilangan karena muntah itu kan HCl ya. Lambung itu kan isinya HCl. Cl-nya hilang banyak tapi Na-nya tidak banyak yang hilang. Jadi Cl plasma turun, kompensasinya ini diganti dengan HCO3-min, asam karbonat. Ya, jadi sehingga terjadi hipokloremik ya, klornya menurun, alkalosis dan kondisinya pH-nya meningkat. Ya, jadi ini kemudian berikutnya sulfur. Sulfur, fungsi dan distribusi sulfur ini terdapat pada semua sel tubuh, terutama pada protein ya. Ini yang penting ya, ini merupakan asam amino sistein dan metionin ini adalah asam amino yang mengandung sulfur. Jadi ini asam amino ini juga bisa merupakan atau berperan sebagai sumber sulfur di dalam tubuh kita. Ya, kemudian merupakan gugusan SH dari asam amino sistein. Penting untuk aktivitas katalitik. Metionin ya, karena dia merupakan termasuk yang mengandung sulfur ya, metionin ini.
Dia fungsinya sebagai donor metil untuk proses-proses metabolisme. Kemudian ini ya sebagai komponen metil misalnya pada metabolisme dan detoksifikasi ya. Jadi intinya pada proses metabolisme. Lain-lain komponen ya. Jadi sulfur ini banyak terdapat pada berbagai macam komponen yang diperlukan untuk berbagai macam proses, terutama di sini adalah detoksikasi. Misalnya SO4 ya, sulfat ini penting untuk detoksifikasi. Ini mungkin kalau diberikan kuliah metabolisme xenobiotik ini akan dibahas di situ ya. Tapi ini ya untuk diketahui saja. Ya, ini yang penting terdapat pada ini metionin, sistein ini sumber asam amino yang merupakan sumber sistein yang utama. Kemudian sumber dan metabolisme sulfur, sumber utamanya adalah sistein dan metionin. Kemudian sulfat sedikit diabsorpsi usus membentuk MgSO4 sebagai laksan. Laksan itu apa? Tahu ya? Apa laksan? Apa yang dimaksud dengan laksan apa? Apa yang dimaksud sebagai laksan apa? Ini kan sulit diabsorpsi, sedikit diabsorpsi. Kemudian ini akan dibentuk MgSO4 sebagai laksan, dimanfaatkan ya dengan membentuk MgSO4. Laksan itu apa? Untuk merangsang buang air besar. Ya, betul. Ya, jadi apa namanya kalau orang urus-urus gitu ya kalau orang Jawa bilang. Ini kok kalimatnya kok anu ya. Kalau ekskresinya sulfur di dalam urin ini bisa terdapat dalam bentuk inorganik, eterial sulfat. Eterial sulfat itu berikatan dengan sulfat, kemudian sulfur utuh. Ya, jadi bentuknya ada 3 macam ini. Bentar. Ini nanti kalau sempat ini saya sederhanakan ya kalimatnya kok. Sepertinya saya punya loh PPT yang sudah lebih mudah dipahami. Ya nanti kalau sempat saya sederhanakan nanti akan saya kirimkan ya. Ya jadi kemudian itu tadi yang yang apa namanya anu utama, mineral utama, yang ini yang trace element. Trace element itu yang diperlukan dalam jumlah yang relatif lebih kecil ya, tetapi utama juga, maksudnya esensial juga, diperlukan juga, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang pertama Fe ya, jelas ya, Fe itu kan diperlukan oleh tubuh kita, terutama berperan pada respirasi sel ya. Respirasi sel itu pernafasan sel membentuk ATP sebagai bagian dari HEM. HEM itu hemoglobin ya, nanti hemoglobin, mioglobin itu mengandung Fe. Ya, kemudian ini ada sitokrom, enzim katalase, peroksidase ya. Jadi banyak yang bagian dari molekul ini isinya adalah atau mengandung verum. Kemudian non-heme iron sebagian besar terikat protein, misalnya Fe yang non-heme. Jadi kan heme ini kan yang terkenal itu kan hemoglobin ya, meskipun ada yang lain sebetulnya. Tapi ada juga yang non-heme. Ya, ini sebagian besar terikat pada protein, misalnya flavoprotein. Ini juga untuk pembentukan apa namanya, antara lain pembentukan ATP ya. Kemudian bisa berupa dalam bentuk iron sulfur protein, jadi terikat dengan protein. Nah, jadi bisa terikat dengan protein. Jadi ada yang heme, ada yang non-heme ya, Fe itu. Kemudian kebutuhannya bervariasi tergantung umur dan keadaan. Pada pertumbuhan
jaringan yang cepat, kebutuhannya juga meningkat. Ya, ini sama semua ya. Semua pasti begitu ya. Jadi semua proses metabolisme akan meningkat kalau orang itu pada tumbuh kembang, pada penyembuhan ya. Itu akan banyak sekali memerlukan senyawa-senyawa ini. Sintesis Hb ya, karena Fe ini merupakan bagian dari hemoglobin ya. Jadi ini juga akan meningkat kebutuhannya kalau sintesis Hb ini meningkat. Penggantian Fe yang keluar ya. Jadi misalnya pada saat orang menstruasi, pada kecelakaan yang mengeluarkan banyak darah ya, pada menyusui, ini kebutuhan Fe juga akan meningkat. Kemudian ini juga yang tumbuh kembang, ini juga ya semua dewasa muda ini juga sudah tidak tidak spesifik ya untuk Fe saja, tapi untuk yang lain ya, pada menyusui, kehamilan, ini pasti kebutuhan semua mineral, semua vitamin ya, itu akan meningkat semuanya. Kemudian yang spesifik dari Fe ini adalah metabolismenya closed system. Artinya closed system ini tidak banyak Fe itu yang dikeluarkan. Jadi dia akan mengalami sirkulasi atau putaran metabolisme beberapa kali. Jadi tidak langsung dibuang, tapi dia akan mengalami siklus ya. Sehingga jadi yang dibuang sedikit sehingga kita tidak memerlukan banyak Fe. Ya perlu perlu secukupnya ya. Saya tidak ingat ya secukupnya itu berapa, tapi nggak perlu berlebihan. Kalau yang lainnya kan kalau kelebihan langsung dibuang. Kalau Fe ini enggak ya, justru dia akan mengalami dipakai lagi gitu ya. Jadi kalau berlebihan maka dia harus maka malah berbahaya ya, karena Fe ini kalau berlebihan dia toksik. Dia toksik, dia bisa membentuk radikal bebas ya. Fe ini bisa membentuk radikal bebas ya dengan kuprum, dengan Cu. Ya, jadi itu bisa membentuk radikal bebas kalau jumlahnya berlebihan. Jadi jangan sampai Fe ini di luar kebutuhan ya. Jadi dipertahankan sesuai kebutuhan supaya dia tidak toksik, tidak menimbulkan radikal bebas gitu. Jadi ini namanya closed system. Jadi tidak banyak Fe yang bisa dibuang. Kemudian ya ini kebutuhannya, absorpsinya ya, kemudian kalau defisiensi ini terjadi anemia pernisiosa atau anemia defisiensi Fe atau anemia aplastik ya. Jadi strukturnya ini tidak berbentuk ya. Jadi ini termasuk keganasan yang aplastik ini ya. Kalau pernisiosa ini kaitannya dengan absorpsi vitamin B12 ya, karena vitamin B12 itu diperlukan untuk pematangan eritrosit ya. Jadi kalau dia tidak kekurangan B12 maka eritrositnya ini akan terganggu ya, menimbulkan anemia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi Fe, ini Fe dia sebagian besar berupa bentuknya adalah ferri ya, Fe3+ ini ferri, kemudian ini pada suasana asam ini akan dilepaskan Fe ya, atau Fe bebas atau ikatannya menjadi kendor ya. Jadi ini akan diubah struktur molekul Fe ini dan ini akan memerlukan HCl lambung ya pada kondisi ini. Kemudian bahan pereduksi dalam makanan ya. Jadi gugusan SH pada sistein, asam askorbat ini akan mengubah bentuk ferri, ion ferri menjadi ferro yang lebih mudah larut dan lebih mudah diabsorpsi. Ya, jadi asam askorbat kemudian gugus SH pada sistein, pada asam amino sistein ini akan menyebabkan Fe ini mudah diabsorpsi, protein ini absorpsi Fe meningkat bila konsumsi proteinnya ini juga meningkat.
Ya, jadi ini kemudian diet fosfat ini akan menyebabkan absorpsi turun karena terbentuk Fe fosfat yang tidak larut, jadi sulit diabsorpsi. Kemudian asam fitat, asam oksalat ini juga akan meningkatkan absorpsi Fe. Ini pada bayam, pada asam oksalat ini juga pada banyak makanan ya. Pada sayur-sayuran ini terutama pada bayam ini dua-duanya. Mekanisme absorpsi Fe ini dikendalikan oleh mukosa usus. Jadi ada dua teori. Yang pertama yang menyebutkan mukosal block ya. Jadi dalam sel mukosa ferro ya, jadi yang Fe2+ ini akan dioksidasi menjadi feri, kemudian bergabung dengan apoferitin. Apoferitin ini adalah protein carrier atau protein pengemban ya, pembawa. Protein pembawa dia akan membawa Fe ini menjadi ferritin. Ya, jadi ini adalah iron containing protein. Nah, kemudian di sini tadi kan berikatan dengan apoferitin. Apoferitin ini merupakan faktor pengendali. Jadi kapasitas pengikatan Fe pada apoferitin ini yang menentukan nanti absorpsi Fe-nya seberapa. Kalau sudah jenuh ikatannya, maka absorpsi Fe tidak terjadi. Jadi ini yang teori mukosal block itu bilang begitu. Ya, jadi ini akan berikatan dengan Fe, akan berikatan dengan apoferitin, membentuk ferritin, di mana ini dikendalikan oleh apoferitin. Ya, jadi kalau sudah jenuh, sudah nggak ada Fe lagi, maka ini tidak bisa diikat, maka tidak terjadi absorpsi berikutnya. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ferritin itu tadi nggak penting ya. Jadi karena Fe ini bisa berikatan dengan lebih dari satu carrier. Jadi nggak tergantung pada apoferitin saja gitu ya. Ini ada teori yang lain ya. Jadi memang dalam ilmu pengetahuan ini kan teori berkembang ya. Jadi mungkin ada teori-teori baru yang menggugurkan teori yang lama. Ya, jadi kelebihan Fe yang tidak dapat diikat carrier diikat oleh ferritin. Jadi ferritin jadi di sini ya pada sesuai teori yang lain ini ferritin dalam mukosa lebih berfungsi sebagai simpanan Fe. Ya, jadi tidak sebagai pengendali absorpsinya tapi sebagai simpanan Fe ya. Jadi ini menurut teori yang ini, bukan yang mukosal block tadi. Kemudian hampir semua Fe yang masuk dari sel mukosa ke peredaran darah portal berupa ferro. Dalam plasma dioksidasi menjadi feri lalu bergabung dengan transferin ya. Jadi berikatan dengan transferin. Kemudian ada lagi yang seruloplasmin. Jadi ini dengan kuprum ini menunjukkan aktivitas feroksidasi. Jadi yang menyebabkan ferro menjadi feri ini adalah seruloplasmin. Ya, jadi ini yang membantu proses transport Fe di dalam plasma, seruloplasmin. Jadi dia bukan yang membawa Fe tetapi yang mengubah ferro ya plus 2 menjadi ion feri. Gitu ya. Kemudian jadi karena dia membantu perubahan ini maka dia membantu mempermudah penggabungan Fe dengan protein transferin. Kemudian ada kuproprotein ini mengkatalisis oksidasi Fe. Ya, kemudian ini metabolismenya hampir semua Fe transferin diambil oleh sumsum tulang ya, ini kita skip aja. Kemudian sebentar ini ya, jadi selain ferritin tadi, ini ada hemosiderin ya, ini merupakan cadangan Fe. Jadi ferritin tadi kan ada yang menyebutkan untuk transportasi, ada yang cadangan, selain itu juga ada hemosiderin. Ya, jadi teori ini menyatakan ini sebagai bentuk cadangan. Jadi kalau ada kehilangan Fe yang mendadak, misal perdarahan yang berlebihan, maka ini akan
bisa tetap didapatkan dari ferritin dan hemosiderin. Ini ya. Ini apa ini? Ini kaitannya dengan ya ini nggak usah ya, saya rasa kita skip aja. Ya ini kita lewati aja ya. Jadi ini tadi ya, didistribusi dalam beberapa siklus yang closed system tadi, metabolisme dan lingkaran metabolisme dengan kembalinya Fe ke plasma lagi. Ya, jadi yang closed system tadi yang beberapa siklus, kemudian sintesis Hb, ya jadi kalau sintesis Hb ya karena dia memerlukan Fe ya, jadi Fe plasma ini masuk ke sumsum tulang, ke eritrosit, lalu eritrositnya yang sudah mengandung Fe ya, hemoglobinnya ini akan kembali ke plasma lagi. Defisiensi ini bisa menyebabkan anemia hipokromik mikrositer. Ya, penyebabnya intake kurang, gangguan absorpsi atau kehilangan darah yang berlebihan. Anemia hipokromik mikrositer, jadi ukurannya kecil dan hipokromik itu warnanya ya. Jadi karena Fe ini memberikan warna merah pada darah itu makin terang atau makin pucat itu tergantung kadar Fe-nya. Jadi kalau hipokromik ini berarti kadar Fe-nya sedikit ya, jadi warnanya pucat. Mikrositer itu ukurannya kecil. Ya, jadi kalau defisiensi Fe maka anemia yang terjadi adalah anemia hipokromik mikrositer. Defisiensi terapinya per oral pembelian Fe, bisa juga Fe parenteral. Jadi tapi pada parenteral jadi yang disuntikkan itu hati-hati hemosiderosis. Hemosiderosis ini Fe menumpuk pada jaringan oleh karena tidak ada jalan keluar ya, karena closed system tadi bisa terjadi pada penderita yang mendapatkan transfusi yang berulang ya. Jadi Fe-nya ini akan menumpuk ya, tetapi sekarang ini sudah ada transfusi yang tanpa Fe-nya sudah dibuang gitu ya. Jadi tidak toksisitas Fe-nya ini berkurang. Gitu ya untuk transfusi yang diberikan. Nah, pada hemosiderosis ini tadi yang penumpukan Fe ya, karena transfusi tadi ini biasanya disertai dengan hemokromatosis. Jadi kalau orang yang sering mengalami transfusi itu biasanya kulitnya itu akan menjadi lebih gelap gitu ya. Kemudian ini ya, ini saya rasa hemosiderosis ini kita ini. Ya, penyakit-penyakit ini mungkin kita skip aja ya, enggak terlalu ini ya. Kemudian ini ada kuprum atau Cu ya, koper, kuprum, bagian esensial dari beberapa protein, penting untuk sintesis Hb juga, untuk sintesis Hb ya, untuk bukan bagian dari Hb. Kemudian penting untuk pembentukan tulang, penting untuk mempertahankan lapisan mielin serat syaraf. Ya, jadi ini banyak sekali fungsinya. Nah, kemudian ada seruloplasmin ya. Jadi ini kuliahnya ini harusnya 2 kali ya paling enggak, tapi jadi ini saya cepat-cepat gitu ya. Seruloplasmin ini adalah protein pengikat Cu ya. Jadi ini yang tadi kan ada ferritin, ada kuproprotein ya, ini ada seruloplasmin. Jadi ini diikat oleh protein yang ada yang terikat kuat, ada yang tidak. Ya ini strukturnya ya, mungkin ini bisa dilihat sendiri. Kemudian terikat albumin ya. Jadi memang albumin ini suatu protein yang dia merupakan carrier atau pengemban dari berbagai macam senyawa ya, terutama senyawa yang kecil-kecil seperti ini, senyawa yang larut dalam lemak gitu ya. Kemudian karena Cu terikat protein, maka ekskresi sebagian besar melalui empedu atau feses. Kemudian defisiensi ya. Jadi defisiensi Cu ini juga jarang terjadi karena tidak pernah terjadi karena intake kurang ya. Karena Cu ini bisa terdapat pada berbagai macam sumber makanan ya. Jadi mudah sekali didapatkan. Kemudian yodium ini
untuk sintesis hormon tiroksin. Ya, tadi saya sampaikan bahwa yodium ini merupakan bagian dari hormon tiroksin. Dan ini kebutuhan meningkat pada pubertas, ini sama seperti yang lain. Kemudian kalau defisiensi yodium ini akan menyebabkan hipertrofi kelenjar tiroid ya, yang biasa dikenal sebagai gondok itu ya. Gondok ya, bukan gondong ya. Gondok yang kelenjar tiroidnya membesar itu karena defisiensi yodium. Kemudian ini tulisannya kok gini, ini mangan ya, ini kok jadi turun ya. Mg ya, manghan. Ini untuk pembentukan tulang yang normal, reproduksi, fungsi ya, ini apa namanya? Ini ya apa ya? Jadi banyak sekali yang fungsinya ini tidak sangat spesifik gitu ya. Jadi ini akan berperan pada berbagai macam proses metabolisme ya, pada reproduksi, fungsi central nervous system ya, sistem saraf sentral, sistem saraf pusat ya. Kemudian juga pada metabolisme apa? Karbohidrat ini ya, gluconeogenesis ya, dan yang lainnya. Ini ya penyimpanannya ya, ini rasanya nggak perlu dihafalkan juga. Kemudian kobalt. Nah, kobalt ini yang penting, dia merupakan bagian dari vitamin B12 ya. Diperlukan untuk aktivitas beberapa macam enzim ya. Kalau kaitannya dengan vitamin vitamin ini, kalau ada kuliah vitamin ini nanti akan dibahas sini ya, homocysteine, cysteine itu ada semuanya, tetrahidrofolat ya. Ini nanti ada pada kuliah vitamin rasanya. Ya, jadi yang penting ini merupakan bagian dari vitamin B12 kobalt ini. Oke, ya. Iya, ya, ini saya, karena dia antara lain ya untuk sintesis sel darah merah. Jadi kalau defisiensi kobalt, maka vitamin B12-nya ini juga tidak terbentuk sempurna, maka ini akan terjadi anemia juga. Namanya anemia perniciosa. Tadi ya sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya zinc, ya ini fungsi dan distribusinya. Kemudian ya ini terusannya ini ya. Yang penting apa di sini? Yang spesifik, bukan penting ya. Kalau penting sebetulnya penting semua. Oh ini kompleks zinc dengan insulin ini akan memperpanjang kerja insulin per injeksi. Jadi kalau orang yang memerlukan insulin diberikan suntikan insulin, ini biasanya sudah ada zinc-nya ini, karena dia akan memperpanjang kebutuhan insulin. Jadi tidak bolak-balik suntik insulin gitu ya, karena bisa dibantu perpanjangan masa kerja insulinnya dengan menambahkan zinc ini. Kemudian ini yang spesifik aja. Fluor ya. Jadi fluor ini penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya. Jadi mencegah karies ya, mencegah gigi berlubang. Defisiensi pada orang dewasa akan menyebabkan osteoporosis. Tapi kebutuhan fluor ini sebetulnya sangat sedikit. Jadi pada air minum dengan kadar 1 ppm part per million ya, 1 ppm part per million, 1 ppm ini sudah cukup. Justru kalau kelebihan dia akan menyebabkan yang namanya fluorosis ya. Jadi ini kalau berlebihan, mottling enamel ya ini, kemudian bentuknya ya. Jadi fluorosis itu bentuknya mottling enamel seperti ini. Kemudian densitas tulang, kepadatan tulang itu meningkat, pengapuran. Jadi kalau insersio itu apa namanya? Yang menghubungkan otot-otot itu ya, itu menjadi malah terjadi pengapuran karena fluorosisnya berlebihan. Ini merupakan inhibitor kuat enzim pada glikolisis ya. Kemudian dalam bentuk fluorastat dia merupakan inhibitor kuat enzim pada siklus asam sitrat. Ya, pada semua proses metabolisme ini kalau TCA ini. Kemudian molybdenum, komponen penting flavoprotein ya. Jadi flavoprotein ini penting pada berbagai macam
reaksi ya, antara lain pembentukan ATP, yaitu perlu flavoprotein, ya dan masih banyak lagi tentunya ya. Kemudian selenium. Selenium ini fungsi pada hewan ini esensial, sedangkan manusia ini masih belum jelas. Diperlukan ini untuk pertumbuhan, fertilitas, mencegah beberapa penyakit. Pada tikus ini mencegah nekrosis ya, pada distrofi otot, nekrosis jantung pada tupai ya, jadi pada penelitian. Kemudian ini penting untuk enzim glutathione peroksidase. Ini adalah enzim untuk antioksidan ya, sebagai antioksidan. Jadi di sini dia mengubah H2O2 yang bersifat sebagai oksidan menjadi ini glutationnya ya, GSH ini glutationnya H2S2 diubah menjadi air. Ya ini yang jadi selenium ini berperan pada proses antioksidan ya. Jadi membantu enzim antioksidan ini untuk bekerja meredam oksidan khususnya H2O2. Ini apa ini yang penting ya? Ya saya rasa ya kita nggak anu ya, kita skip aja. Kromium ini juga ya tidak terlalu penting ya. Kemudian yang possibly ini ada silikon, stannum, vanadium, nikel ya. Jadi ini malah masih belum jelas lagi. Ini kepentingannya apa ya, trace element ini. Ya, jadi ini mungkin bisa dibaca sendiri karena ini tidak terlalu esensial ya bagi manusia. Ini malah yang ini yang non esensial. Nah, yang ini yang penting ini yang mungkin yang boron. Karena boron ini digunakan dulu ya. Sekarang enggak tahu ini masih apa enggak. Digunakan untuk pengobatan luka bakar. Jadi diberi asam borat ya. Jadi untuk apa namanya? Menghilangkan apa namanya? Apa? Jadi menyembuhkan ya. Jadi menyembuhkan luka bakar tersebut. Tapi boron ini toksik ya. Jadi kalau banyak apa diberikannya dalam jumlah banyak dia bersifat toksik ya. Tapi sekarang ini rasanya sudah nggak dipakai ini untuk penyembuhan luka bakar ini. Ya, ini yang non esensial ini ya. Ini juga arsen. Arsen ini dulu juga masih sering dipakai untuk pengobatan di bidang kedokteran gigi untuk mematikan akar gigi ya. Jadi kalau gigi sudah mati, maka akar giginya itu sekalian dimatikan, dibersihkan, itu diberi arsen. Ya, nah ini tapi sekarang juga sudah jarang dipakai ya arsen ini, karena arsen itu nanti kerja terus. Jadi kalau misalnya dokternya bilang nanti 3 hari lagi datang Bu untuk diambil arsennya misalnya ya pasiennya. Nah pasiennya nggak datang, arsen ini kerja terus. Jadi dia akan mematikan terus ya ke mana sampai ke tulang alveolnya ya. Jadi bukan hanya pada saluran akar yang memang saluran akar itu giginya memang sudah mati ya. Jadi untuk dibersihkan itu dipastikan bahwa itu memang sudah mati semua, lalu diambil saluran akarnya dibuang, dibersihkan. Tapi kalau pasiennya tidak tertib ya, maka ini bisa jalan terus ini proses kematian oleh arsen ini ya. Jadi nanti bisa melebar ke jaringan-jaringan yang lain. Ya, jadi ini pada manusia tidak penting ya. Dulu ini digunakan untuk itu menghentikan atau mematikan saluran akar. Gitu ya. Jadi saya rasa itu ya. Jadi memang ini banyak tapi waktunya hanya sebentar dan ya, jadi nanti kalau mungkin sempat ini saya akan ini lebih detail. Lebih ringkas kok, lebih detail ya. Jadi yang akan saya susun yang lebih gampang. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu sudah keburu ujian ya terpaksa saya ya sudah apa yang ada saja ya. Nanti ini